Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ada seorang begitu kan legendaris ya. Dia memperbandingkan antara JIS ya di Indonesia dengan dengan stadion yang ada di FIFA, yang ada di Jepang, maaf ya, yang ada di Jepang begitu ya. Dia namanya Robby Darwish ya, seorang legendaris Persib Bandung begitu ya. Jadi melihat bahwa kondisi hari ini ya JIS itu kalau kita bandingkan dengan stadion yang ada di Jepang, itu JIS itu lebih ya menurutnya ya lebih bagus begitu kan. Inilah yang kemudian banyak yang kemudian legendaris ya, tidak hanya mungkin dari sebelah juga mengakui bahwa ya pembangunan JIS ini sangat luar biasa dan bisa dikatakan sebagai standar FIFA begitu kan. Pertanyaannya sekarang kenapa orang-orang di luar sana ya, lawan-lawan politik Anies Baswedan bahwa menganggap bahwa JIS itu tidak standar FIFA begitu kan. Ada apa begitu kan? Itu yang mesti kita telusuri begitu kan. Orang berspekulasi karena ada bisnis ya. Orang berspekulasi karena ada bersifat politis. Ada spekulasi muncul karena ada panggung politik di situ begitu. Tapi saya lihat bahwa hari ini ya ketika JIS ini sudah dibangun di era Anies Baswedan begitu ya. Ini kan konsultannya sudah jelas-jelas tidak bisa diragukan lagi begitu kan. Kenapa kok masih dituduh sebagai belum standar FIFA padahal FIFA belum ngecek begitu kan. Dan cara mengeceknya FIFA itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tim dari PSSI itu sendiri begitu. Ada apa begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu kan ya, buang-buang uang untuk merombak ya atau merenovasi JIS begitu kan. Tetapi di satu sisi demi bangsa dan negara ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tetapi narasi-narasi yang dipakai oleh mereka saya kira menimbulkan yang sensitif begitu kan, sehingga reaksilah ya dari pendukung-pendukung Pak Anies Baswedan begitu. Atau jangan-jangan karena JIS ini dibangun oleh Anies Baswedan, mungkin semuanya serba salah ya. Kira-kira seperti itu begitu. Ya, bagaimana kalau JIS ini dibangun oleh Pak Ganjar misalnya, pendukung-pendukung mereka ya. Ya, saya kira bahwa itu tidak menjadi masalah begitu kan. Inilah politik kita, bangsa kita begitu kan. Mengapa sepak bola kita tidak maju-maju ya? Karena masih simpang siur sana sini begitu kan. Coba ajukan dulu ke FIFA, mana yang dicoret di situ begitu kan, ya. Pada hakikatnya dari 22 stadion begitu kan, apakah sudah standar FIFA, apa sudah dicek oleh FIFA dan sebagainya, itu yang mesti kita telusuri begitu kan ya. Di era hari ini saya kira banyak di musim pemilu ini banyak hal yang kemudian dipolitisi begitu kan, bersifat politis begitu ya. Jadi apapun yang dilakukan Anies Baswedan seolah-olah salah begitu. Ini kan aneh begitu kan. Jadi yang memulai siapa? Yang memulai pertama kan Erick Thohir di situ begitu kan. Ya kita tahu Erick Thohir itu digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Pak Ganjar atau Pak Prabowo di situ yang disodorkan oleh Partai PAN begitu ya. Jadi saya kira kalau semuanya ya bersifat politis, bagaimana untuk membangun bangsa kita begitu? Bukankah kita sudah berpegang teguh pada prinsip yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kita berprinsip bahwa kita itu berada di negara demokrasi begitu kan? Kita harus membangun bersama-sama begitu kan? Begitu logikanya begitu. Datanglah si Heru ya dengan ucapan JIS itu adalah baik ya, maka kita harus menyempurnakan. Dengan kata-kata itulah sangat sudah tidak menimbulkan reaksi apa-apa, karena di satu sisi seolah-olah menjadi pahlawan itu adalah si Heru bukan Erick Thohir begitu kan, begitu logikanya begitu. Banyak sekali memang pro dan kontra begitu, tetapi kita lihat dari perbandingan begitu kan dari legendaris Persib ini ya, yang ketika menyoroti JIS begitu kan bandingkan dengan stadion yang berstandar FIFA di Jepang. Bayangkan JIS itu lebih ya lebih bagus begitu kan. Masa tidak standar FIFA begitu kan? Padahal di Jepang itu seperti itu begitu. Dan bahkan legendaris itu ya dari Robby Darwish ya menilai bahwa bagaimana kualitas Jakarta International Stadium JIS ya yang tengah ya menuai polemik karena disebut tidak sesuai standar FIFA. Padahal pemerintah dan PSSI sempat meninjau ya kelayakan JIS untuk digunakan sebagai
final Piala Dunia ya U17. Namun situasi menjadi riuh karena infrastruktur JIS katanya tidak sesuai dengan standar FIFA. Artinya selama ini apa? Ya, kalau tidak standar FIFA otomatis kan diperbaiki begitu kan. Apa yang kurang di situ begitu. Muncul spekulasi begitu kan ya. Ada yang kemudian mengecek mengecek rumputnya dicongkel dan sebagainya begitu kan. Ada yang kemudian ditarik sana sini begitu. Atapnya harus dibongkar sana sini begitu kan. Pintu masuknya masih kurang dan sebagainya begitu. Padahal itu sudah diklarifikasi oleh JIS sendiri begitu kan. Ya inilah, apapun kepentingan mereka terserah begitu kan. Yang penting inilah karya Anies Baswedan yang kemudian diterima oleh masyarakat Indonesia. Bahkan Anies Baswedan begitu kan bikin ya sesak napas para cebong dan buzzer begitu ketika mengatakan saya tidak mau cawi-cawi masalah urusan JIS. Akhirnya apa begitu? Kena tampol seolah-olah seperti itu begitu. Anies Baswedan mengatakan silahkan mau diperbaiki silahkan karena itu adalah hak rakyat Indonesia. Tidak mungkin Anies Baswedan mengintervensi sana sini begitu kan. Jadi pada hakikatnya apa? Ya terserah mau direnovasi atau tidak ya terserah. Kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi persoalan-persoalan inilah kemudian muncul reaksi dari berbagai dukungan begitu ya. Bahkan tidak hanya itu, sejumlah persoalan itu menjadi sorotan dari pemerintah maupun PSSI. Sebut saja misalnya kualitas rumput yang diklaim tidak sesuai standar FIFA. Lalu kemudian ya akses masuk stadion yang katanya minim hingga ya kantong parkir yang tersedia tidak sesuai dengan kapasitas stadion. Katanya begitu ya. Kendati demikian ya menuai kritikan ya bahwa fasilitas JIS ya tetap mendapatkan pujian dari tokoh sepak bola nasional. Salah satunya dari Robby Darwish ini begitu kan. Robby berkesempatan ya menjajal kualitas lapangan JIS yang bersama para legenda timnas Indonesia lainnya seperti Heri Kiswanto, Rocky Putiar ya, Yusuf Bakhtiar hingga Berti Tutuarima. Artinya apa? Dia memuji JIS yang sangat luar biasa di situ. Itu masa JIS selevel ini begitu kan ya tidak berstandar FIFA. Ada apa begitu kan? Itu yang mesti dipertanyakan. Katanya begitu ya. Ada apa? Atau jangan-jangan ada kaitannya dengan politis atau kaitannya dengan berbagai hal begitu. Kalau mau renovasi silahkan ya, tidak menjadi masalah sebagainya begitu kan. Tetapi mungkin di satu sisi orang akan sensitif ketika Erick Thohir mengatakan itu begitu kan. Harus rumputnya ganti total, dibongkar atapnya biar terkena matahari dan sebagainya begitu kan. Bahkan tidak hanya itu begitu kan. Rumput JIS itu mengatakan spekulasi di luar sana silahkan kalau mau dibongkar begitu ya. Apalagi sudah ada perkataan dari ya Menteri PUPR dari Basuki Hadimuljono begitu mengatakan bahwa pemerintah bakal membongkar rumput di lapangan JIS karena tidak sesuai standar FIFA. Padahal dia bukan tim dari FIFA begitu kan. Kok bisa begitu? Seolah-olah melangkahi dari FIFA ya di situ begitu kan. Tapi oke lah, tidak menjadi masalah demi bangsa dan negara ya dengan alasan-alasan seperti itu begitu kan. Kan ini kan seolah-olah menciderai bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya tidak seolah-olah tidak baik begitu kan. Padahal ini baiknya luar biasa begitu ya pembangunan seperti ini. Bahkan tidak hanya itu, pemerintah bersama sejumlah pihak ya sempat meninjau JIS demi memastikan kelayakan. Hasilnya, kualitas rumput stadion menjadi sorotan utama karena yang digunakan itu ya, yang digunakan JIS tidak sesuai dengan ketentuan FIFA. Katanya begitu, Bia. Tidak hanya itu begitu kan, bahkan pemerintah pun ya bakal mengganti semua rumput di lapangan JIS, salah satunya melakukan konsultasi dengan Herman Karya Ramaprima ya, atau bisa disebut dengan Kamal Mustaqim ya, yang juga ahli agronomi. Ya, dengan seperti itu katanya meninjau rumput saja begitu kan, kayak tidak sesuai dengan yang kemudian apa yang dilakukan FIFA begitu kan. FIFA itu ada tim di situ, ada tolak ukurnya di situ, berapa sentimeternya dan sebagainya begitu. Tetapi saya rasa dari pernyataan dari legendaris saja begitu kan sudah menunjukkan bahwa JIS itu sangat luar biasa begitu ya. Jadi mungkin ya muncul spekulasi kenapa harus direnovasi, kenapa sana sini, mungkin tergantung Erick Thohir bagaimana begitu kan. Karena Anies Baswedan sudah tidak mau ikut-ikutan masalah ini, tidak mau cawi-cawi masalah ini begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah ada sesuatu yang politis karena ini adalah tahun-tahun politik ya.
di pemilu di 2024. Apapun itu, pekerjaan Anies Baswedan, karya Anies Baswedan, kalau tahun-tahun politik begitu kan, iya, tidak hanya kepada Anies Baswedan, pasti ada sesuatu yang kemudian bersifat politis begitu. Dari kebijakan apapun, apalagi soal cawe-cawe masalah ini begitu kan. Siapa yang mesti disalahkan? Yang mesti disalahkan yang tentu Erick Thohir. Kenapa? Di satu sisi dia menjadi ketua PSSI di situ begitu kan, ketua umum PSSI begitu ya. Dengan spekulasi dia mengatakan ya harus diakhiri dengan spekulasi ini begitu. Padahal dia yang memulai dan siapa yang mengakhiri. Kan begitu logika kita begitu. Artinya masyarakat Indonesia sekarang itu tidak bodoh begitu. Walaupun Erick Thohir punya pengalaman luar biasa di situ, tetapi Erick Thohir tidak bisa membandingkan rumput yang baik dengan yang di Inter Milan. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Kalau pengalaman yang sebenarnya begitu. Jadi artinya apa? Rumput hybrid ini kan sudah dipakai orang-orang Eropa, Inggris dan sebagainya begitu. Kenapa kok masih standar FIFA? Di level FIFA kan ada A, B dan C begitu kan. Grade-nya seperti itu begitu. Tapi yang jelas kalau ada soal hal yang politis ya silahkan. Inilah bangsa kita yang kemudian tidak pernah maju-maju begitu kan terkait dengan sepak bola yang ada. Selama kepemimpinannya PSSI itu di kalangan politisi, sampai kapanpun sepak bola kita tidak akan pernah maju. Camkan itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.